selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar IPS ya. Nah, materi IPS kali ini Ibu akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu yang pertama lahirnya Pancasila ya. Lalu yang kedua yaitu cara mengisi kemerdekaan Indonesia pada saat ini ya. Baik, Ibu akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu lahirnya Pancasila. Nah, anak-anak, identitas bangsa Indonesia itu tertuang ke dalam ideologi yang dianut oleh bangsa, yaitu disebut sebagai ideologi Pancasila ya. Nah, Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Nah, istilah Pancasila itu dikenal sejak zaman Majapahit ya, dan terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantelar. Nah, pada Kitab Sutasoma sendiri Pancasila memiliki arti, yaitu berbatu sendi yang lima, atau pelaksanaan kesusilaan yang lima ya. Nah, perumusan Pancasila itu sendiri itu dimulai saat sidang pertama BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang BPUPKI saat itu dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat ya. Nah, sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Lalu dilanjutkan tanggal 30 Mei 1945 dan hari terakhirnya yaitu 1 Juni 1945. Jadi sidang BPUPKI itu sendiri dilakukan selama 3 hari berturut-turut ya. Nah, pada sidang terakhir ditetapkanlah sebagai hari lahirnya Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Karena pada tanggal tersebut, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, itu Pancasila ditetapkan ya dan disahkan oleh PPKI saat itu. Baik, anak-anak, pada sidang BPUPKI yang pertama yang berlangsung selama 3 hari, ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia ya. Nah, siapa saja? Yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, lalu adapun rumusan dasar negara Indonesia yang diusulkan oleh ketiga tokoh tersebut, diantaranya yang pertama pada sidang BPUPKI hari pertama tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan 5 dasar, yaitu yang ini. Nah, ini adalah rumusan 5 dasar yang diusulkan oleh Muhammad Yamin di hari pertama sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Nah, selanjutnya pada sidang BPUPKI tanggal 30 Mei 1945 ada Supomo yang mengusulkan rumusan 5 dasar, yaitu ini. Nah, ini adalah usulan dari Supomo di hari kedua sidang BPUPKI ya. Nah, selanjutnya di hari terakhir sidang BPUPKI ada Insinyur Soekarno yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Di antara lain yaitu ini. Nah, ini adalah usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno pada sidang tanggal 1 Juni, yaitu sidang terakhir BPUPKI ya. Nah, anak-anak, rumusan Pancasila itu juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 atau 1945 yang diletakkan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, isinya yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah isi rumusan Pancasila di Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada alinea keempat, ya. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang lahirnya Pancasila, ya, yang dibahas pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung selama 3 hari, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas tentang cara mengisi kemerdekaan Indonesia pada saat ini, pada zaman sekarang ini. Nah, setelah bangsa Indonesia dinyatakan merdeka dan telah diakui kedaulatannya, sejak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berhasil memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, maka setiap tanggal tersebut, ya, rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sejak tanggal tersebut semangat kemerdekaan dari penjajah yang telah diperjuangkan, ya, oleh pejuang-pejuang bangsa hendaklah tetap tertanam di dalam jiwa dan raga kita, ya, agar kita sebagai penerus bangsa itu tidak mudah terpengaruh oleh bangsa lain, ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai penerus bangsa atau pelajar atau generasi muda saat ini, ya, harusnya mampu melanjutkan dan mempertahankan perjuangan para pahlawan, ya, yaitu dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dan melakukan hal-hal yang memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Nah, apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan? Yaitu antara lain yang pertama, ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial, ya. Nah, ini dapat mengasah kemampuan kepemimpinan yang ada dalam diri kita, ya. Nah, lalu yang kedua, mencintai produk-produk Indonesia, yaitu dapat dilakukan dengan cara memakai dan memperkenalkan produk tersebut ke luar negeri, ya, yaitu seperti contoh misalkan membeli produk dalam negeri atau produk lokal, ya. Nah, itu merupakan bentuk dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dalam upaya mencintai produk-produk Indonesia, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah mencintai kesenian dan budaya bangsa. Nah, kesenian dan budaya bangsa Indonesia itu sangat beragam, ya, karena Indonesia terdiri atas berbagai suku, ya. Jadi setiap suku tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing, ciri kesenian dan kebudayaannya masing-masing. Nah, adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan kesenian dan budaya Indonesia antara lain sebagai berikut. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan kesenian dan budaya bangsa, ya. Nah, lalu anak-anak, contoh yang keempat yang dapat kita lakukan yaitu memiliki semangat berwirausaha. Mengapa demikian? Karena dengan memiliki semangat berwirausaha, kita dapat mengurangi angka pengangguran, ya, kemudian dapat melatih diri menjadi mandiri dan kreatif dan percaya diri, ya, seperti itu. Lalu dapat melatih diri untuk berani mengambil resiko dan berani melakukan hal-hal yang sudah terencana dengan baik, ya, seperti itu. Baik, anak-anak, demikian materi IPS kita hari ini, ya. Selamat mengerjakan tugas hari ini dengan baik dan teliti, ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih.